Kakak, Assalamualaikum. Halo. Suara kakak kedengeran, Kak? Kakak minta feedbacknya ya. Halo. Tes, halo Kak. Oke, alhamdulillah. Ya. Nah, di sini alhamdulillah nih sore ini kakak bisa bergabung ya di pemantapan UTBK persiapan untuk khusus kelas penalaran matematika. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robi zidni ilma warjudni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, di sini kita mulai untuk kakak izin share screen. Nah, ini sambil menunggu ya. Nah, kakak alhamdulillah ya kakak melihat hasil pretest UTBK-nya lumayan juga ya. Kakak sudah melihat hasilnya? Udah. Sudah mendapat kirimannya kan? Sudah? Bagaimana kan hasilnya? Udah. Baguskah kan? Ya, karena di sini meskipun kakak di masih kelas 11 ya, tentunya memang waktunya masih lama. Nah, untuk dengan ini berarti nanti kakak bisa mendapat eh, poin yang lebih tinggi lagi ya, Kang ya, tentunya. Iya. Wah, ini teman-temannya baru pada bergabung ya. Oke, kita mulai saja ya. Halo, Assalamualaikum Kiraan. Waalaikumsalam, Kak. Iya, Kiran hari ini kita mulai ya untuk penalaran matematikanya ya. Nah, bismillah ya untuk sekarang. Nah, di sini eh, di sini coba kita kita bacakan. Nah, ini soalnya boleh nih. Mau Raffi, mau Kirana yang mau membacakan soalnya.
Nah, boleh. Apa aja nih informasi penting dari sini kita menggunakan klik method ya. Nah, dengan menggunakan klik method di sini, apa saja informasi penting yang kita dapat? Ya. Nah, ini. Coba Kirana. Nah, Kirani. Kiran bisa on cam? Bentar Kak, belum pakai program. Oke, silakan ya. Emang jam-jam ini ya, ngabuburit nih sekarang nih. Kakang Raffi deh boleh kalau gitu bacakan soalnya, Kang. Yuk. Maba akan membuat larutan, menyemburkan isi 2 botol, volumenya sama. Botol 1, garam dan air 3:8. Botol Hmm, 2, garam dan air 2:9. Oke. Di Di botol 2. campuran selanjutnya, Baba punya perbandingan garam dan air. Oke. Berarti tinggal dijumlah nggak sih, Kak? Oke, dari campuran keduanya, Heeh. larutan Bapak mempunyai perbandingan antara, nah ini dicampur. Jadi gimana? Halo, Assalamualaikum Yang Jara. Kabar? yang Nah, ininya aja apa ya? Yang garam sama garam, yang air sama air. betul, Kan yang garam garam di dengan garam. botol satu tuh, Betul, betul. garam di botol satu tuh 3, botol 2 Mm-mm, ada 2, tinggal dijumlah mm-mm, jadi 5. Terus di botol 2 airnya ada 8. Di botol satu airnya ada 8, botol mm-mm, 2 airnya ada 9. betul. Jadi Yang 17. Jadi B jawabannya. mm-mm, mm-mm, yang ini Jawabannya B. ada 8 dengan 9 ya? 17. 17. 17. Betul. Nah, yang ditanyakan larutan garam dan air. Jadi adalah 5 berbanding 17. Betul ya? Karena jadi perbandingan keduanya menjadi jumlah perbandingannya 22. Nah, ini udah langsung kita bisa langsung kita selesaikan. Seperti itu. Ya sip, betul ya Kang ya. Jadi jawabannya kesimpulannya yang B. Asma, Jahra sama Kirana bisa on cam kah? Oke, kakak tunggu on cam-nya ya. Nah, di sini ya, jadi untuk soal Oh, off cam lagi di jalan nggak apa-apa. Boleh, boleh, boleh. Mm-mm. Oke, nanti kalau udah nyampe kabarin ya. Nah, ini. Oke, untuk soal berikutnya. Nih. Ini Kiran, kalau misal Kiran udah kembali lagi, Kiran. Sudah siap? Halo? Tes, tes. Mana Kirana dan Zahra nggak apa-apa masih di jalan ya. Nah, sekarang untuk yang kedua. Di sini ada 2 akuarium. Ya, akuarium A dan B. Nah, ini diisi air volumenya sama, yaitu 64.000 cm kubik. Kemudian ada A, ada B akuariumnya. Sasa memiliki 30 kelereng kecil dan 20 kelereng besar. Ya, nah ini berarti ini dengan V-nya sama, yaitu 64.000 ya, sentimeter kubik. Sekarang 30 kelereng kecil, 20 kelereng besar. Nah, ini kelereng besar dan kelereng kecilnya dimasukkan ke dalam akuarium. Nah, di sini sehingga volume akuarium. Nah, kalau di ini ditambah 7 kelereng kecil. Nah, Kirana udah bisa ini ya. 7 kelereng kecil ya. Kemudian kalau yang di akuarium B, nah ini ditambah dengan 7 kelereng kecil dan 7 kelereng besar, gitu ya. Kalau yang B, ini tuh adalah 21 kelereng kecil dan 7 kelereng besar.
Nah, volume di akuarium A dia berubah menjadi 64.821 1/3 cm kubik. Sementara volume akuarium yang kedua di sini ada berubah ya. Di sini menjadi bagaimana nih perubahannya? Volumenya setelah ditambahkan kelereng. 64.880 cm kubik. Nah, ini ya. Nah, di sini volume seluruh kelereng sasa yang tidak dimasukkan ke dalam akuarium. Berarti kalau begitu 7 kelereng. Nah, ini ada jebakan ya, kelereng kecil dan 7 kelereng besar itu volumenya berapa? Berapa ini? 821 1/3 cm kubik ya. Kemudian 21 kelereng kecil dan 7 kelereng besar itu adalah 880 ya sentimeter kubik ya. Nah, sekarang kelereng yang tidak dimasukkannya berapa? Berarti gimana nih cara nyarinya? Yang ditanyakan adalah volume kelereng yang tidak dimasukkan. Gimana nih cara menyelesaikannya? Kalau soalnya seperti ini. Boleh? Adik-adik kakak minta feedbacknya ya di sini. Berarti harus nyari apa dulu nih? Oke? Mana ada Kirana? Nyari apa dulu Kirana? Kakang? Zahra? Berarti di sini kita Berarti bisa ya menghitung. yang ini K dulu berarti. Iya, kelereng yang kecil dulu berapa nih? Satu kelereng kecilnya. Berarti kan sisanya tadi kan asalnya yang sasa itu 20 kecil, kelereng kecil dan ini 30 ya, 30 kelereng kecil, 20 kelereng besar gitu ya. Nah, berarti kita bisa mencari dari sini yaitu banyaknya kelereng yang kecil. Nah, ini tinggal cari volumenya. Berarti kalau 7 kelereng kecil tambah 7 kelereng besar, tadi kan 821 1/3 ya, volumenya ya ini cm kubik, berarti kita bisa cari dari sini. Ini 21 kelereng kecil dan 7 kelereng besar. Ini adalah 880 cm kubik. Berarti kita kurangi ya, kita pakai eliminasi. Ini kita dari 2 persamaan. Berarti kita dapatkan berapa? 21 yang besar dikurangi yang kecil ya, dikurangi 7 berapa? Yaitu 14 kelereng kecil, ya kan? Nah, di sini menghasilkan, ini sisanya 2/3 ya, dari 1/3, kemudian 880, berarti tinggal 879, dikurangi 21. Berarti 9 kurangi 1, ya di sini kan udah kepinjem ya ke sini nih 1, berarti ini tinggal sisanya 9. 9 kurangi 1 8. Nah, ini juga udah kepinjem lagi, sisanya tinggal 7. 7 kurangi 2 58. Nah, ini kalau misalkan 14 kelereng kecil adalah 58/2/3 cm kubik, maka kelereng kecilnya menjadi 58/2/3 volumenya ya dibagi 14. Nah, kok salah nulis, maaf. Ini harusnya 58, kenapa jadi 15? Nah, ini adalah
58. Berarti 58 dikali 3 kita ini kan apa? Ubah menjadi pecahan biasa ya. Yaitu 3 kali 8 24 bawah 2 5 15 174 ditambah 2 di sini per 3 ya. Kemudian dibagi lagi dengan 14 sama dengan 176 3 dikalikan dengan 14. Kalau 176 dibagi 14 bisa 176 bisa dibagi 2 ya, kita sederhanakan aja. Kita bagi 2 menjadi 88. Yang ini 7, berarti kita punya 88 per 21 ya. Ini sentimeter kubik ini untuk satu kelereng kecil. Nah, untuk satu kelereng besarnya berapa? Berarti kan kita punya nih di sini 7 kelereng kecil ditambah 7 kelereng besar itu adalah 821 1 per 3 ya. 821 1 per 3 cm kubik. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi kelereng kecil ditambah kelereng besar, berarti ini kita bagi 7 ya. Nah, 821-nya kita ubah menjadi kalikan 3, berarti 6, 200, 2463 tambah 1 per 3 cm kubik ya ini. Untuk, nah ini 7 kelereng besar, 7 kelereng kecil. Ya, kemudian berarti 7 kelereng kecil ditambah kelereng yang besar itu menjadi 2464 per 3 dibagi 7. Ya, nah ini berarti kita punya 2000. Ada yang salah ngitung nggak kakak? Berarti 464 per 21. Ya, ini berarti otomatis untuk kelereng besarnya tinggal kita kurangi ya 24.000 ya ini. Betul nggak? 3 dikali 58 itu 174 tambah 2 jadi 176 ya per 14. Nah, ini karena tadi kita sudah bagi 2 7, nah ini 2464 per 21 kita kurangi 88 per 21. Nah, berarti di sini berapa ini? 4 kurangi 8 yaitu 14, 6 ya. Kemudian di sini sisanya tinggal 5. 5 nggak bisa dikurangi 8. Berarti pinjam ke 4. Ini sisa 3 jadi 15 kurangi 8, 7. Jadi 2376 per 21. Nah, sekarang di sini kita punya 30 kelereng besar. Jadi Maaf, pecahan campuran ya kak? gimana? Dijadiin pecahan campuran. Betul, nanti kita jadikan pecahan campuran 30 kelereng. Ini ya, kecil. Berarti menjadi 30 kita kalikan dengan 88 per 21 ya. Centimeter kubik. Nah, ini berarti menjadi berapa? 2640 ya, betul nggak? Ini 4 ya, per 21. Kemudian 20 kelereng besar itu menjadi 20 kita kalikan dengan 2376 ya. Nah, ini 2376 per 21. Berarti kita dapatkan 6 kali 2 ya. Berarti 12 bawah 1. Nah, ini kalau kali 20 ini belakangnya tinggal tambahin 0. Kemudian 7-nya dikali 2, 14 jadi 15. Ini dikalikan
3, 2-nya tambah 1 jadi 7, 2 kali 2, 4. Jadi 47.520 per 21. Kita ubah menjadi pecahan campuran. Berarti 2.640 per 21. Jadinya berapa? 26 bagi 21, 1 ya. Sisanya 5. 54 dibagi 21, berarti 2. 42. Sisanya berarti berapa? 42 itunya 54 berarti 12. Nah, sisanya berarti tinggal di 120. 120 dibagi 21. 6 nyampe enggak? Enggak ya, berarti 5. 5 dikali 21 itu adalah 105. Berarti 120 kurangi dengan 105. Sisanya berarti menjadi 15 per 21. Nah ini ya sentimeter kubik. Nah ini yang 47.520 dibagi 21. Berarti 47 bagi 21 2, sisanya 5 ya. Berarti di sini 55 bagi 21 2 lagi. Nah ini 42 berarti 42 sisanya 13 ya. Berarti di sini sisa di 132. Nah, 132 berarti ini 6. 6 itu menjadi 126. Berarti sisanya 7. Betul nggak? 132 dikurangi. Nah, ini 132 dikurangi 126. Nah, berarti ini sisanya 6. Berarti 60 nih yang terakhirnya. 60 dibagi 21. Nah, berarti kalau 3 juga nggak akan cukup ya. Berarti 2 ya, 42 itu berarti sisanya di 18 ya. Betul nggak? 42, 60 berarti ini 18 per 21. Berarti kita jumlahkan nih volume keseluruhannya. Ini sentimeter kubik. Berarti 125 15 per 21 ditambah 2.262 18 per 21. Nah, ini sama dengan 15 tambah 18 itu kan menjadi 31 ya. 31 dengan 21 ini berarti ini 10 per 21. Berarti satunya tambahin ke depannya ya. Berarti 2 tambah 1, 3, 3 tambah 5, 8. Kemudian 6 tambah 2, 8. 2 tambah 1, 3. Jadi 2.388 cm kubik. Betul nggak? Oh, yang tidak. Nah, ini dikurangi dengan yang tadi dikurangi. Nah, ini ada yang Kakak lupa nih. Tadi sisa yang nggak dimasukinnya berapa ya? Nah, di sini. Berarti dikurangi 821 1/3. Nah, ini. Kita kurangi dulu. Berarti nah, ini kan menjadi 7 per 21 ya. Nah, ini jadi sama aja dengan 2.388 10 per 21 dikurangi 821 7 per 21. Nah, ini kita kurangi. Berarti tinggal 3 per 21. Ini 8 kurangi 1, 7. 8 kurangi 2, 6. 13 kurangi 8, 5. Ini 1.567 3 per 21. Dikurangi dengan yang tadi 880. Nah, ini 880 cm kubik. Berarti tinggal hasilnya ini 3 per 21. Ini 7 ya. 16 kurangi 8. Jadinya 8. Kemudian 14 kurangi 8. Jadi jawabannya adalah, nah ini volume kelereng yang tidak dimasukkan.
Nah, boleh juga adik-adik ngitung dari kelereng yang tidak dimasukkannya ya. Tadi kakak udah menghitung semuanya dulu, jadi kita kurangi aja langsung. Jadi 687 3/21 cm kubik. Nah, ini jawabannya. Nah, ini berarti jawabannya ada di D ya, jawabannya. Nah, ini D. Oke. Nah, sampai sini nih adik-adik bisa dipahami? Agak lumayan panjang ya Bisa. untuk soal ini. Boleh adik-adik kalau punya cara ringkasnya nih, Zahra ya, dan Raffi, kemudian Kiran. Nah, ini juga bisa disesuaikan. Ya, tadi jadi langsung nih udah dapat yang persatuan kelereng dikurangi yang 30 ini berarti eh, yang 21 kelereng kecilnya dikurangi dengan ini ya 21 tambah 7 kan 28. Berarti sisanya tinggal 2 kelereng kecil yang nggak dimasukkan dan tadi kelereng besarnya 14 berarti sisanya 6. Nah, bisa dari situ juga ya. Nah, gitu. Adik-adik. Gimana nih untuk soal yang kedua? Mm-mm. Bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Kakak izin sebentar ya, ada tamu dulu. Oke, nah ini boleh dicatat dulu ya adik-adik ya. Nah ini nanti atau enggak nanti kakak kirim resume kotretannya. Ya. Nah untuk soal berikutnya ya, ada yang ingin ditanyakan nggak Kiran, Zahra dan Raffi? Ini Kakang Raffi, ada yang mau ingin tanyakan? Silakan ya kalau ada yang mau ingin ditanyakan. Kalau misalkan Kak aku mah punya cara kayak gini nih cara aku, boleh ya? Kita diskusi aja karena di sini bebas ya. Justru adik-adik yang pengetahuannya yang kakak gali nih dasar-dasarnya. Boleh kita manfaatkan. Saya mau nanya, Boleh-boleh silakan Zahra. kalau misalnya ada soal yang kayak gini kan jawabannya panjang. Terus itu tipsnya panjang itu ketika cari soal yang gampang dulu, dilewatin dulu atau kerjain dulu yang ini. Iya, bagus pertanyaannya ya, betul. Kalau di UTBK kita harus pakai strategi ya. Kalau misalkan ada soal-soal yang sekiranya akan lama nih ya, lebih baik kita skip dulu, kita cari soal yang mudah terlebih dahulu. Bentar. Ya. Jadi adik-adik fokus ke yang mudah dulu. Kenapa kita harus fokus ke yang mudah? Nah, supaya nanti adik-adik waktunya tidak kehabisan karena kalau soal yang memang panjang dan lama itu ya agak lumayan menguras ya. Nah, itu. Nah, ini kelihatan ini. Oke. Bagus ya pertanyaannya Zahra ya. Nah, ini nih. Ada MotoGP ya. Di MotoGP ini runner ini kelihatan nggak jelas ininya gambarnya? Kecepatannya. Kelihatan Kak, kelihatan. Gambar ininya yang kecepatannya agak pecah nggak? Bentar. Jadi ya kurang jelas. Yang gambarnya ya? Iya. Coba kita pakai slideshow di sini sebentar. Kakak izin share dulu.
Nah, ini jelas ya gambarnya ya. Gambar yang mana, Eh? Kak? Hmm? Gambar yang di ini mah nggak terlalu yang itu. Oh, yang ini nggak terlalu. Oh, sebentar. Kakak belum stop share. Harus di-share Oh ya. ulang lagi sebentar. Iya, yang di hasil di note-nya nggak kelihatan dengan jelas ya. Nah, ini. Nah, kalau ini mungkin kelihatan dengan jelas ya. Oh iya, kelihatan nggak? Nah, ini ada 0,346 detik ya. Ini Brad Binder, kemudian ada Paul Espargaro. Ini jelas kelihatan ya. Winernya Enea Bastianini. Nah, sekarang pertanyaannya, coba. Di sini berdasarkan informasi di atas. Pernyataan yang benar. Nah, di sini. Nah, ini perlu dibaca nggak kita? Nah, kita coba cek. Selisih waktu berarti cerita ininya nggak perlu kita baca ya. Jadi kita fokus kepada yang pentingnya. Antara Mark Marquez dan Jormir. Mana Mark Marquez? Mark Marquez itu di 4.000 berapa? Sebentar. Ini malah ke klik. Eh, eh. Nah, ah, hmm, hmm, oke. Ini di sini Mark Marquez tuh. Nah, dengan soal yang tadi ini lebih mudah sepertinya ya. Jadi Mark Marquez di 4.099. Kemudian John Mir itu di 4.843. John Mir 4.843. Selisih waktunya jadi berapa ini? Betulkah di 1.744 detik? Kita cek. Betul Salah. tidak? Salah, udah jelas ya ini bukan ribuan. Udah nggak usah kita hitung ya, biar cepet. Kemudian selisih waktu antara John Mir dan Alex Espargaro. Nah, Alex Espargaro berapa? John itu adalah 4.843. Sementara Alex itu 2.243. Alex Espargaro berarti 2.242. Nah, ini kita kurangi berarti ini satu ya. Nah, ini baru ya. Oh, ini 2.601. Berarti salah juga ya. Nah, ini. Kemudian antara Alex Rin dan Paul Espargaro. Alex Rin itu 8.810. Alex Rin 8.810. Kemudian Alex Paul Espargaro beda lagi ya. Paul itu di 1.351. Nah, ini. Bukan ini berarti dia Paul Espargaro. 1.531. Nah, ini. 1.531. Berarti tinggal kita kurangi. Ini 9 ya. Kemudian ini udah dipinjam 1 berarti 10 kurangi 3 7, tinggal 6. 6 dikurangi 5 6 kurangi 5 kok 2 sih? 1. Kemudian ini udah di 8 kurangi 1 adalah 7. 7.179 detik. Ini masih salah juga. Pembalap waktu terakhir dengan Enea Bastini. Oh, Enea itu di 42 menit. Nah, Wah, ini benar, berarti Kak. gimana?
Yang ini benar. Yang ini benar. Kenapa bisa benar, Zahra? Karena ini tinggal dilihat di tabelnya itu kayak beda selisihnya sama si Anea Bastianian. Oke, karena yang itu siapa? Paul sama Brad Binder juga nggak ini ya, nggak benar. Ya udah, betul. Berarti tinggal kita hitung dari yang ini ya. Jadi yang benar adalah D. Nah, sip nih. Nah, kan tadi 42 menit. Nah, ini berarti kan 13.198 detik. Ini the winnernya Enea ya. Nah, ini kita kurangi dengan pembalap terakhir itu siapa tadi tuh? Di Fabio Quartararo. Tararo. hmm? Fabio Quartaro ya. 10.543. Nah, itu. Betul nggak jadi selisih waktunya sekian? Ini 42 menit. Nah, ini ada 42 menit. Ya, 13.000. Oh, jadi kita lihat detiknya aja ya. Betul ya. Kemudian, betul. Jadi yang ini ya, 1.543 detik. Jadi yang kita lihat selisih detiknya. Bagus nih Asma udah melihat poin ke pentingnya. Jadi jawabannya adalah kesimpulannya yang D. Nah, itu kalau udah nemu jawaban yang benar, berarti bagaimana? Udah ya, berarti kita beralih ke soal berikutnya. Ya. Nah, ini ternyata termasuk kategori soal yang mudah ya, dibanding yang tadi. Oke, skip dulu. Semoga bentar kalau teksnya yang tadi. Stop share. Mm-mm. Ini udah mulai, soalnya sudah mulai normal lagi. Tidak banyak apa data yang ini ya. Kita kembali lagi ya. Jadi tadi ini jawabannya di ya ini ya. Kemudian untuk soal berikutnya, nah ini. Adik-adik udah bisa ngelihat belum? Eh, mana zoomnya? Oh, belum ya, kakak belum share screen ternyata. Maafkan ini, kakak beralih dulu. Ternyata belum di-share. Pada hilang zoomnya ternyata di sini ya. Kaget juga nih. Nah, kayak, nah di sini yang keempat nih, gambar di bawah ini ada, oh ini jalan, ini rute nih. Ah, jalan kecamatan memuat desa ABCD mencapai suatu desa lainnya. Setiap kendaraan harus menggunakan jalan seperti pada gambar. Berarti ini ada, nah ini, nah ini ya. Jadi, nah, diketahui jarak desa A dan B
adalah A ke B 9 kilometer. Nah ini. Nah ini ya. Ini rutenya. Jarak A ke B ini adalah 9 kilometer. Nah ini soalnya untuk soal nomor 4. Titik-titiknya di sini ada rutenya gini ya. A ke B. Ini 1, 2, 3 kotak ya. Kemudian CD. Nah ini silang. Nah ini dot. Ini hitam berarti apakah bisa dilalui atau tidak. Ya. Nah, hitam, bagus nih di sini. Ternyata yang hitam ini tidak dapat dilalui. Berarti kita nggak boleh lewat sini ya. Nah, ini ditandain dulu, ini silang. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Dah, berarti yang boleh itu hanya AB. Kemudian soalnya, mana soalnya? Ini soal berikutnya. Hmm. Untuk soalnya seperti ini. Ini kelihatan dengan jelas soalnya. Nah, ini pipa air katanya di sini ya, terdapat pipa lurus di bawah tanah yang menghubungkan desa A C. Berarti dari A ke C ini ada saluran bawah tanah, pipa bawah tanah. Kemudian panjang minimal pipa tersebut berapa kilometer? Dari A ke C. Berarti lewat mana aja? Adik-adik kalau masih ada? Oke. Ya, Kak. Gimana nih? Masih. Kelihatan ya? Kakak yang kaget-kaget Ya, nih. Mm-mm. Berarti dari A ke C jarak yang paling minimal, jarak terpendek nih. Pakai apa kalau minimal terpendek? Kalau dari A ke B 9 kilometer berarti satu kotak ini berapa? 3. 3 ya, berarti di sini 3 kilo. Berarti kalau kita pengen A ke C, kalau di sini 3, kan tadi kalau kita lewat sini nggak boleh ya. Berarti yang memungkinkan lewat mana? Pipa bawah tanahnya. Yaitu arahnya kemana? Lurus ya, sini ya. Berarti miring ya. Tapi kalau dari ini juga boleh kan? Dari A ke C ke sini 3 3. Berarti di sini 6. 6 ke sini lagi tambah 3 3 3. Coba kalau yang dilaluinya seperti ini. Berarti kita ambil sini, sini ya. A ke C-nya. Berarti 6 ditambah 9. Ini 15 kilometer. Gitu kan? Nah, sementara kita pengennya yang paling pendek. Nah, itu berarti pakai Pitagoras ya dari AC. Berarti A ke C itu kita gunakan Pitagoras. Yaitu akar dari berapa? 6 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Berarti ya A ke C. 6 dikuadratkan berapa kira? Kakak? Berapa? 6 dikuadratkan? Berarti 36 ya. 9 dipangkatkan 2, 81. Berarti di sini kita punya akar dari 117. Nah, akar 117 itu bisa dibagi 3, bisa nggak? Kalau 11 bagi 9, bisa ya? 11 dibagi 9 itu 1, sisanya 2 ya? Nah, berarti ini 9 dikali 13 ya? Nah, berarti 3 akar
13. Nah, ini rute terpendeknya. Berarti jawabannya ada di C ya, untuk soal rute yang terpendek ini. Nah, sampai sini gimana nih? Bisa dipahami nih? Zahra, Kiran, dan Kakang. Mana? Bisa? Mhm. Oke. Kalau sudah, berarti kita lanjutkan ya. Boleh kakak minta feedbacknya dari adik-adik ya. Ini masih soal yang sama. Ininya, apa? Nomor 5 dan 6. Jadi kita tuntaskan ya untuk 5 dan 6. Nah, ini. Nah, jarak terpendek yang dapat ditempuh dari B ke D. Nah, coba kita cek B ke D rutenya. Nah, kita crop aja deh yang ininya ya. Nah, kita ambil. Nah, ini untuk B ke D. Coba kita cek. Nih, adik-adik. Berarti kalau dari B ke D enaknya lewat mana aja? Nah, sama ya. Kita pakai Pitagoras juga nggak, Kakang? Halo, Kakang, Kiran, dan Zahra. Bisa masih Kak. Bisa ya? Nah, berarti kita pakai Nah, ini ya, berarti dari B ke D. Ini ya. Karena kan tadi kalau misalkan kita lurus juga nanti ada jalur yang nggak bisa dilewati ya, B ke D. Berarti berapa kalau dari B ke D? Berarti akar dari berapa? Ini 6 kuadrat ya. Ini kan 3, 6. Terus 1, 2, 3, 4. Tambah 12 kuadrat. Berarti 6 dikuadratkan 36 tambah 144. Berapa 36 ditambah 144? Betul nggak? 1, 2, 3, 4. 4 kali 3, 12 ya. Itu 2, ini 6. Berarti di 180. Oh, ini akar 180. Berarti ini ada rute terpendek nih. Coba. Ada nggak ini? Akar 180 berapa, Kiran? 180, 16 kali 5 ya ini tuh ya. 16 kali 5. 4 akar 5. Nah ini. 4 akar 5 itu berapa kilometer? Nah ini berarti 4. Akar 5 itu berapa? 2,7 bukan? 2,7 ya? Kita kalikan berarti ini menjadi 8. 8 berarti 10,8 kilometer ya. Nah, yang paling mendekati adalah ya C ini ya. Berarti jawabannya. Nah, berarti kita ambil yang paling mendekat. 2,17 ya. Akar 5 itu atau 2, oh iya 2,17. Berarti nah ini 8, ini 6. Nah, bentar-bentar. Kayaknya coba boleh dibantu akar dari 5 itu 2,17 apa 2,7? Akar 5. Akar 5. Biar lebih valid. Berapa akar 5? Hmm? Nah itu. Nah, udah adik-adik dapat akar 5 berapa? Oh, 2,23 ternyata. Oh, salah kakak juga ya.
Nah, itu mah kayak ini apa inget jadi kayak ini ada yang salah nih. 2, kita perbaiki dulu. Ini 2,23. Berarti ini 4 kali 3 12. Nah ini 9. 4 kali 2 8 ya. 8,92 ternyata. Ya inilah yang paling mendekati di C ya. Di 10 kilometer sebenarnya. 2,2 sekian, 2,236. Ya, itu ya kita ambilnya. Coba ada yang 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 12, 6. Barangkali kakak ada yang salah perhitungan ya, berarti jarak terpendek. Nah ini, mau minta feedbacknya juga ya, dari desa B ke D, yaitu ini pakai estimasi ya, 10 kilometer. Kemudian berikutnya, nah ini. Nah, ini udah. Satu lagi sih soalnya. Ini nih. Suatu kendaraan. Sebentar. Nah, ini adik-adik udah kelihatan soalnya. Ini tuh ada sambungannya, jadi ada 2 soal. Oke. Nah, ini. Nah, ini gimana nih? Suatu kendaraan katanya dari desa A, berangkatnya pukul 7 ke desa D. Ingin melalui desa C. Kita ambil dulu ya rute yang tadi ya. Nah, ini. Coba kita ambil yang. Nah, ini. Ini ya. Hmm. Nah, ini katanya ada kendaraan nih dari desa A pukul 7 menuju desa D. A ke D ya. Kemudian dan melalui desa C, tapi harus lewat desa C. Berarti ke sini dulu. Berarti rutenya ini beda lagi ya. Ini ke sini ya. Dari A ke C dulu. Baru dia ke D ke sini. Nah, itu ya. Tadi jarak dari A ke C kita udah tahu berapa? Nah, ini berangkatnya pukul 7.00 dari A ke D lewat C ya. Kemudian di sini tiba di desa D-nya pukul 8.30. Berarti tiba, ini tiba 08.30. Kemudian kecepatan rata-rata minimal. Nah, berarti kalau gitu kita cari tahu dulu jarak dari desa A ke C. Jadi tadi dari A ke C itu berapa? 3 akar 13 kilometer. Kemudian dari C ke D, C ke D itu berarti jaraknya berapa? Berarti akar 3 dikuadratkan ditambah 3 kuadrat ya. Berarti akar berapa? 9 tambah 9 akar 18 atau sama dengan 3 akar 2 kilometer. Nah, sekarang berapa nih rata-ratanya? Berarti kalau berangkat pukul 7 nyampe 8.30, waktu yang ditempuhnya berapa?
1 jam 30 menit ya. Nah itu. Nah 1,5 jam. Nah berarti kalau mencari kecepatan, nah ini perpaduan. Berarti A ke C lewat D. 3 akar 13 itu berapa kilometer kalau dibulatkan? Nah ini mau nggak mau kita cari dulu ya. Akar 13. Nah ini akar 13 itu di 1, kok salah digit. Akar 13 3,605. Ini sama saja dengan 3 dikalikan 3,06. Ya. Maaf. 3,60. Kebalik. Nah ini. Nah, ini adalah di 3,6. Nah, 3,60 berarti kita punya 10,8 km. Sementara kalau 3 akar 2 itu adalah kita punya akar 2. Akar 2 itu 1,41. Berarti di sini kita punya 3 dikalikan 1,41. Ya, atau kita bulatkan aja 1,4 ya. Kita ambil satu satuan terdekat berarti nah ini 4,2 km. Berarti kalau digabung 10,8 ditambah 4,2 menjadi 15 km. Oh, ternyata kecepatannya adalah jarak dibagi waktu ya. Berarti 15 km dibagi 1,5. Nah, berarti berapa hasilnya? 10 ya. Betul nggak? Kilometer per jam. Nah, di sini 6, 9, dan 12 pilihannya. Coba adik-adik. Ada yang belum pas di sini? Ya. Nah, di sini juga oh ternyata dia rutenya bukan yang terpendek. Oh, ada rute yang lain. Gak nemu nih kita di sini. Berarti kita pakainya ya. Nah, ini. Jadi dari A ke C dulunya lewat sini nih. Dia menempuhnya lewat ke atas, kemudian ke sini ya. Kemudian berputar lagi. Nah, ini ke atas ini. Kemudian dia berputar sini. Nah, ini. Jadi tidak mengambil jarak ya. Itu ya. Berarti yang tadi juga kita rutenya nggak pakai jarak terpendek pakai ini ya. Estimasi ini. Tetapi tadi dari B ke D-nya langsung set, set. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 7, 8. 8 kali 3 berarti, nah ini di 24 ya. Kalau ini, tapi kalau misalkan kita pakai Pitagoras, nah ini karena ini terpendek, nah berarti tetap ya yang ini. Nah, tapi kalau di sini, nah ininya bukan rute terpendeknya berarti yang dipakai. Karena di sini kita nggak menemukan jawaban. Nah, berarti kita hitung dari A ke C itu kan tadi 6. 6 tambah 23 tambah 9 ya. Ini 15 kilo ke C. Dari C ke D ini 3, 6, 9, 12, 15. 15 tambah 3 berarti 18. 25 tambah 18 berarti 43 ya, betul. Nah, itu di 43. Berarti di sini
Coba kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, di 33. Salah gitu, maaf. Ini 15. Ya. Nah, ini tuh adalah di 33. Nah, karena tadi kan kita nggak menemukan jawabannya. Berarti di sini 33 km. Ini rutenya bukan rute terpendek ternyata. Jadi kecepatannya adalah jarak dibagi waktu 1,5. Nah, berarti di sini kita dapatkan di 22 ya kilometer per jam. Nah, sampai sini adik-adik bisa dipahami ini? Kak Raffi, Zahra, Kira gimana? Udah cukup? Sampai yang ini? Ya, jadi kesimpulannya. Nah, ini kesimpulannya jawabannya itu adalah yang D. Ya, karena kalau misalkan kita pakai yang itu, yang rute terpendek, nggak akan nemu ya. Ya. Jadi jawabannya D, yaitu 22 km per jam. Oke, sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan? Raffi, Kakak, Kiran, Zahra? Udah cukup? Aman nggak kayaknya? Kalau luas juring kan berarti kita menghitung. Kenapa? Gimana? Kakang sama Kiran mau siapa dulu tadi? Barusan ngomong apa Kiran? Menghitung gimana? Halo? Kakang apa tadi Kiran? Silakan Kakang. Halo, halo. Gimana tes? Ini kakaknya nge-lag atau gimana? Halo. Gimana Kang? Kiran? Gimana Kakang Raffi? Iya, gimana Kang? Ya Kak, insya Allah aman Kak. Aman. Kalau Kiran gimana Kiran? Insya Allah aman, Kak. Zahra? Aman, Kak. Aman. Oke, kalau aman kita foto bareng dulu yuk. Kita dapat di 5 soal ya, 6 soal ya hari ini. Mudah-mudahan nanti di next pertemuannya dapat banyak soalnya. Oke, kita foto bareng. Mana Asma nggak apa-apa, Mak? Lagi di perjalanan juga, orang tinggal foto aja, sesi foto biar lengkap. Faujan sepertinya yang tidak hadir ya di sini ya. Mana 3? Asma, Zahra. Nah, 3, 2, 1. Mana Kakang? Tahan ya. Terima kasih nih adik-adik yang sedang berpuasa dan tetap semangat belajarnya ya. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan ya. Kita tutup belajarnya malam ini. Malam kok malam, biasanya kita kelas malam nih. Sore ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Makasih ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Masih Terima kasih, Kak. Kak. Yuk, Waalaikumsalam. yuk ya. Dadah, Kak. Raffi, Asma dan